Lina terbangun dengan jantungan saat ponselnya berdering keras di tengah malam. Layar menunjukkan pukul 03.13 dan nomor yang muncul hanya deretan angka acak, tak dikenal. Ia ragu, tapi akhirnya mengangkat. "Halo," katanya. Suaranya serak karena kantuk. Tak ada jawaban, hanya napas pelan di ujung sana, diikuti bisikan samar. "Kau tak seharusnya mempercayainya." Lina mengerutkan kening, jantungnya mulai berdegup kencang. "Siapa ini?" tanyanya, tapi panggilan itu terputus, meninggalkan keheningan yang mencekam. Malam berikutnya, panggilan itu datang lagi, tepat pukul 03.13. Kali ini, bisikan itu lebih jelas, seperti suara wanita yang tercekat oleh ketakutan. "Jangan buka pintu itu, Lina. Kau akan mati." Lina menjatuhkan ponselnya, tangannya gemetar. Ia memeriksa pintu apartemennya. Terkunci rapat, tak ada tanda-tanda ancaman. Tapi kata-kata itu menggema di kepalanya, terutama karena ia tak pernah memberitahu siapapun tentang kebiasaannya membuka pintu tanpa memeriksa, terutama saat menunggu kurir. Hari-hari berlalu, dan panggilan itu tak berhenti. Setiap malam, tepat di waktu yang sama, suara itu kembali, berbisik tentang rahasia yang membuat Lina tersentak. "Kau tahu apa yang kau lakukan pada Lila?" kata suara itu suatu malam. Lina membeku. Lila adalah sahabatnya yang menghilang setahun lalu setelah pertengkaran hebat. Lina tak pernah menceritakan kepada siapapun bahwa ia menyalahkan dirinya sendiri, merasa pertengkaran itu mendorong Lila pergi. Bagaimana suara ini tahu? Lina mulai panik. Ia mencoba memblokir nomor itu, tapi panggilan selalu datang dari nomor baru, tak terlacak. Ia pergi ke operator seluler, meminta riwayat panggilan, tapi teknisi hanya menggeleng. "Tak ada panggilan masuk di jam itu, Bu. Mungkin ponsel Anda bermasalah." Lina tahu itu tak masuk akal. Ia mendengar suara itu, merasakan kengeriannya. Ia bahkan merekam salah satu panggilan, tapi saat memutarnya, hanya ada desis statis, tak ada bisikan. Malam itu, Lina duduk di sofa, ponsel di tangannya, menunggu. Ia ingin menghadapi apapun ini. Tepat pukul 03.13, ponsel berdering. Dengan napas tertahan, ia mengangkat. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya. Suara di ujung sana terdengar lelah, penuh keputusasaan. "Lina, dengar aku. Jangan percaya dia. Dia akan membunuhmu." Kali ini, suara itu terdengar familiar, terlalu familiar. Lina merasa bulu kuduknya berdiri. "Siapa dia? Katakan," tanyanya, tapi panggilan terputus lagi. Keesokan harinya, Lina memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia pergi ke polisi, meminta bantuan melacak nomor-nomor itu, tapi hasilnya sama. Tak ada jejak. Di apartemennya, ia mulai memperhatikan hal-hal aneh. Bayangan di sudut mata, suara langkah di lorong saat ia sendirian. Ia mulai curiga pada semua orang di sekitarnya, terutama Reza, kekasihnya yang baru. Reza selalu ada di sisinya, tapi ada saat-saat ketika tatapannya terasa dingin, seperti menyimpan sesuatu. Bisikan itu terus menyebut, "Dia," dan Lina tak bisa mengabaikan kecurigaannya. Malam itu, panggilan itu kembali, tapi kali ini berbeda. Suara itu menangis, tersengal. "Lina, ini terakhir kalinya. Aku gagal menyelamatkanmu. Jangan buka pintu malam ini, tolong." Lina menjerit, "Siapa kamu?" Suara itu berhenti sejenak, lalu berbisik, "Aku adalah kamu." Panggilan terputus, dan ponsel. Lina mati total. Tak mau menyala lagi. Lina duduk di kegelapan, jantungannya berdegup kencang. Ia teringat kata-kata itu. "Jangan buka pintu malam ini." Tapi saat itu, bel apartemen berbunyi. Lina menoleh ke pintu, napasnya tersengal. Di luar, ia mendengar suara Reza, lembut dan penuh perhatian. "Lina, buka pintunya. Aku bawa makanan kesukaanmu." Tangan Lina sudah digagang pintu, tapi bisikan itu menggema di kepalanya. Suara dirinya sendiri, dari masa depan yang tak pernah ia lihat. Ia mundur, mengunci pintu lebih rapat, dan mematikan semua lampu. Dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan kaki Reza berhenti bergerak, diam terlalu lama. Lalu, suara ketukan pelan berubah menjadi gedoran keras, dan suara Reza tak lagi lembut. "Lina,"
Buka pintunya, sekarang. Lina menutup mulutnya, menahan jeritan saat ia mendengar sesuatu yang lain, desisan statis, seperti dari panggilan itu, datang dari dalam dirinya sendiri. Di pagi hari, apartemen itu sunyi. Polisi menemukan Lina tergeletak di lantai, ponselnya pecah di sampingnya. Tak ada tanda-tanda Reza, tak ada bukti kehadirannya malam itu. Di dinding tertulis dengan goresan gemetar. Aku mencoba memperingatkan. Tapi di sudut ruangan, sebuah cermin tua memantulkan bayangan Lina. Bukan Lina yang kini tak bernyawa, tapi Lina yang lain, menangis, berbisik, mencoba menelepon lagi dari masa depan yang kini tak pernah tiba.